saya Kansa Miratu Zahra, absen 16. Saya Nabila Syaukina, absen 21. Saya Aulia Ramadhani, absen 10. Saya Triana Yuta Astuti, absen 34. Saya Oktavi Cahairunisa, absen 23. Saya Akila Ginana Radiati, absen 7. Kami dari kelompok 4, kami mendapatkan tugas ekonomi tentang... Selamat menonton! Yang pertama, ada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Exim Bank dibentuk melalui UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Pada UU Nomor 2 Tahun 2009 disebutkan bahwa pembiayaan ekspor nasional bertujuan untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2009 disebutkan pemerintah menetapkan kebijakan dasar pembiayaan ekspor nasional untuk 1. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan ekspor nasional. Yang kedua, mempercepat peningkatan ekspor nasional. 3. Membantu peningkatan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan memiliki keunggulan untuk ekspor. Dan yang keempat, mendorong pengembangan usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi untuk mengembangkan produksi yang berorientasi ekspor. LPEI atau Indonesia Exim Bank menawarkan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi terhadap perusahaan. Yang kedua yaitu pembiayaan sekunder perumahan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang pembiayaan sekunder perumahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang pembiayaan sekunder perumahan. Pembiayaan sekunder perumahan adalah penyelenggaraan kegiatan penyaluran dana jangka menengah atau panjang kepada kreditor asal dengan melakukan sekuritisasi. Pembiayaan sekunder perumahan bertujuan memberikan fasilitas pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk penyediaan rumah yang layak dan terjangkau untuk masyarakat sekitar. Perusahaan pembiayaan sekunder perumahan mempunyai tugas untuk membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan melalui sekuritisasi. Penyaluran pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan. PT Sarana Multigria Finansial atau Persero SMF merupakan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan yang didirikan oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu PT Permodalan Nasional Madani atau Persero. Berdasarkan Peraturan OJK atau POJK Nomor 16 POJK.05/2019, PT Permodalan Nasional Madani atau PT PNN adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan dalam rangka pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah. Perusahaan ini merupakan lembaga keuangan milik negara yang dibentuk sebagai komitmen pemerintah dalam mengembangkan, memajukan, dan memelihara usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. PT PNM memiliki bidang usaha antara lain sebagai berikut. A. Unit Layanan Modal Mikro atau ULAMM, yaitu program yang memberikan pelayanan pinjaman modal untuk usaha mikro dan kecil. B. Membina ekonomi keluarga sejahtera mekar, yaitu layanan pinjaman modal bagi perempuan prasejahtera yang akan membuka UMKM. C. Pengembangan kapasitas usaha PKU, yaitu layanan pendampingan dan pembinaan kepada para pelaku UMKM di Indonesia. PT Dana Reksa Persero bergerak di bidang jasa keuangan. Perusahaan yang didirikan pada tahun 1976 ini berbisnis di bidang pasar modal dan pasar uang, antara lain sebagai perusahaan pembiayaan, perantaran perdagangan efek, penjamin emisi, serta manajer investasi dan reksadana. PT Dana Reksa Persero sepenuhnya 100% dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN. Dana Reksa adalah lembaga keuangan Indonesia berintis untuk memperkenalkan reksa dana di Indonesia. A. Lembaga Keuangan Mikro. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat.
baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Definisi lembaga keuangan mikro dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 menyiratkan bahwa LKM atau lembaga keuangan mikro merupakan institusi dengan motif keuntungan atau profit yang juga memiliki motif sosial. Kegiatan LKM lebih bersifat pengembangan masyarakat tanpa mengesampingkan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Askara 2013. Tujuan dari LKM sebagai berikut. 1. Meningkatkan akses pendapatan skala mikro bagi masyarakat. 2. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat. 3. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin atau penghasilan rendah. F. Teknologi finansial atau financial technology atau fintech. Bank Indonesia memberikan definisi mengenai teknologi finansial atau financial technology atau fintech pada pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12 PBI 2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Peraturan BI tersebut menyatakan bahwa teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan atau finansial, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Teknologi finansial atau financial technology memiliki ragam layanan dan produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Klasifikasi fintech berdasarkan Bank Indonesia terbagi menjadi 4 jenis. Maulida 2019 dalam Marginingsih 2021 yakni sebagai berikut. 1. Peer-to-peer atau P2P lending dan crowdfunding. Jenis ini mampu mempertemukan pihak yang memerlukan dana dan pihak yang dapat memberikan dana sebagai modal ataupun investasi. 2. Manajemen risiko investasi. Jenis ini dapat digunakan untuk melakukan pantauan pada kondisi keuangan dan juga melakukan perencanaan keuangan dengan lebih mudah dan praktis. 3. Payment. Keempat, yaitu market aggregator. Jenis ini mengacu pada portal situs utama yang mengumpulkan berbagai jenis informasi terkait sektor keuangan untuk disajikan kepada penggunanya. Terima kasih telah menonton video dari kami. Semoga bermanfaat.